masa keemasan Nusantara, Kerajaan Majapahit berdiri megah sebagai pusat kekuasaan dan kebudayaan. Tahta kerajaan saat itu diduduki oleh seorang ratu yang terkenal akan kecantikan dan kebijaksanaannya, Sri Ratu Kencana Wungu. Meskipun kerajaan tampak damai dan sejahtera di bawah kepemimpinannya, awan kelabu mulai menggantung di Cakrawala. Sebuah ancaman serius datang dari seorang tokoh sakti mandraguna yang bernama Kebo Marcuet. Ia memimpin gerombolan pemberontak yang merongrong kewibawaan Majapahit, menebar ketakutan di berbagai wilayah kekuasaan kerajaan. Kebo Marcuet bukanlah lawan sembarangan. Kesaktiannya begitu tinggi hingga tak ada satupun senopati atau prajurit Majapahit yang mampu menandinginya. Setiap pasukan yang dikirim untuk menumpasnya selalu kembali dengan kekalahan, bahkan banyak yang tidak kembali sama sekali. Keadaan ini membuat Ratu Kencana Wungu sangat prihatin. Wibawa Majapahit sebagai kerajaan besar mulai dipertanyakan, dan keamanan rakyatnya terancam oleh sepak terjang Kebo Marcuet yang semakin menjadi-jadi. Para punggawa kerajaan, termasuk Patih Logender yang setia, telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi ancaman ini, namun semuanya menemui jalan buntu. Rapat-rapat agung digelar di istana, strategi perang dirancang, namun tak ada yang berani menjamin keberhasilan melawan Kebo Marcuet. Kehebatan musuh ini seolah tak tertandingi, membuat suasana di pusat pemerintahan Majapahit menjadi tegang dan penuh kekhawatiran. Ratu Kencana Wungu, dalam keputusasaannya, terus mencari jalan keluar. Ia sadar bahwa jika ancaman Kebo Marcuet tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin sendi-sendi kekuatan Majapahit akan runtuh. Kerajaan besar yang diwariskan oleh leluhurnya berada dalam bahaya besar. Sang ratu merenung, berdoa memohon petunjuk Allah agar diberikan jalan untuk menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran. Kegelisahan Ratu Kencana Wungu memuncak ketika laporan-laporan tentang kekejaman Kebo Marcuet terus berdatangan. Desa-desa dibakar, harta benda dirampas, dan rakyat kecil menjadi korban. Sang ratu merasa bertanggung jawab atas penderitaan rakyatnya. Ia harus segera mengambil tindakan tegas, sebuah langkah berani yang diharapkan dapat mengakhiri teror Kebo Marcuet sekali dan untuk selamanya. Setelah melalui perenungan mendalam dan berdiskusi dengan para penasihatnya, Ratu Kencana Wungu memutuskan untuk mengambil langkah yang tidak biasa namun diharapkan efektif. Di hadapan para menteri, bangsawan, dan senopati kerajaan, sang ratu mengumumkan sebuah sayembara agung. Pengumuman ini disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kekuasaan Majapahit, bahkan hingga ke kadipaten-kadipaten di bawah naungannya. Isi sayembara tersebut sangat jelas dan mengikat. Barang siapa, ksatria maupun rakyat biasa, dari negeri Majapahit maupun dari negeri sahabat, yang berhasil mengalahkan dan menumpas Kebo Marcuet beserta gerombolannya, maka ia akan mendapatkan hadiah tertinggi dari kerajaan. Jika ia seorang laki-laki, maka Sri Ratu Kencana Wungu sendiri bersedia menjadi istrinya, dan ia akan dianugerahi kedudukan serta kehormatan tinggi di Majapahit. Keputusan Ratu Kencana Wungu ini sontak menggemparkan seluruh negeri. Menjadikan dirinya sendiri sebagai hadiah utama adalah sebuah pertaruhan besar, menunjukkan betapa gentingnya situasi dan betapa besar keinginan sang ratu untuk segera mengakhiri ancaman Kebo Marcuet. Para ksatria gagah perkasa dari seluruh negeri merasa tertantang, membayangkan kemuliaan menjadi suami Ratu Majapahit yang cantik jelita dan berkuasa. Namun, tantangan sesungguhnya tidaklah ringan. Reputasi kesaktian Kebo Marcuet sudah melegenda. Banyak ksatria yang awalnya bersemangat, menjadi ciut nyalinya ketika mengingat kegagalan pasukan Majapahit sebelumnya. Mereka sadar bahwa menghadapi Kebo Marcuet sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Hanya ksatria yang benar-benar memiliki keberanian luar biasa dan kesaktian tinggi yang mungkin berani mencoba. Berita sayembara ini tersebar cepat dari mulut ke mulut, dari pasar hingga ke pelosok desa, dari keraton megah hingga ke padepokan terpencil. Semua orang membicarakannya, bertanya-tanya siapa gerangan pahlawan yang akan muncul untuk menyelamatkan Majapahit dan meraih hadiah impian tersebut. Sementara itu, Kebo Marcuet terus menebar ancaman, seolah menantang siapa saja yang berani menghadapinya. Hari-hari berlalu, minggu berganti. Namun belum ada satupun ksatria yang secara meyakinkan menyatakan diri sanggup dan maju menghadapi Kebo Marcuet. Beberapa yang mencoba peruntungan diam-diam, dikabarkan gagal dan tewas. Ratu Kencana Wungu mulai cemas, khawatir sayembaranya tidak akan membuahkan hasil. Harapan Majapahit seolah mulai meredup kembali.
Di tengah ketidakpastian dan keraguan yang melanda Majapahit, kabar sayembara itu akhirnya sampai ke telinga seorang adipati dari wilayah timur, penguasa Kadipaten Blambangan. Ia adalah Minak Jinggo. Sosoknya dikenal di seluruh penjuru wilayah karena kesaktiannya yang luar biasa, namun juga karena penampilannya yang jauh dari kata tampan. Beberapa cerita menyebutkan kulitnya kemerahan atau belang, ada yang mengatakan matanya juling atau bahkan hanya satu, serta jalannya yang pincang. Meskipun demikian, Minak Jinggo adalah seorang pemimpin yang disegani di Blambangan. Ia memiliki ambisi besar dan jiwa ksatria. Mendengar sayembara Ratu Kencana Wungu, Minak Jinggo melihat sebuah kesempatan emas. Ini bukan hanya soal hadiah berupa pernikahan dengan ratu yang cantik dan kedudukan terhormat, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan dan kekuatannya kepada Majapahit, sekaligus mengangkat nama Blambangan. Dengan tekad bulat, Minak Jinggo mempersiapkan diri. Ia mengasah kesaktiannya dan memastikan senjata pusaka andalannya, sebuah gada sakti yang terbuat dari besi kuning pilihan bernama Gada Wesi Kuning, siap digunakan. Gada ini bukan senjata biasa. Konon memiliki kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan gunung sekalipun jika digunakan oleh pemiliknya yang sah. Setelah merasa siap, Minak Jinggo berangkat menuju ibu kota Majapahit. Kedatangannya disambut dengan perasaan campur aduk oleh para punggawa kerajaan. Di satu sisi, mereka lega karena akhirnya ada sosok sakti yang berani maju. Namun di sisi lain, penampilan Minak Jinggo yang kurang menarik menimbulkan keraguan dan bahkan sedikit cibiran di kalangan istana. Minak Jinggo menghadap Ratu Kencana Wungu dengan penuh percaya diri. Ia menyatakan kesanggupannya untuk menghadapi Kebo Marcuet dan memenangkan sayembara. Ia tidak meminta apa-apa selain janji yang telah diucapkan Ratu ditepati jika ia berhasil. Ratu Kencana Wungu, meskipun sedikit terkejut dan mungkin kurang berkenan dengan penampilan Minak Jinggo, tidak punya pilihan lain. Ia memberikan restu dan ridho kepada Adipati Blambangan itu untuk melaksanakan tugas berat tersebut. Dengan restu dari Ratu Kencana Wungu, Minak Jinggo segera berangkat menuju wilayah yang dikuasai oleh Kebo Marcuet. Ia tidak membawa banyak pasukan, mengandalkan kesaktian pribadi dan kekuatan Gada Wesi Kuning miliknya. Perjalanannya tidak mudah. Ia harus melewati daerah-daerah berbahaya dan menghadapi para pengikut Kebo Marcuet yang mencoba menghalanginya. Namun, semua rintangan itu berhasil diatasinya dengan mudah. Pertemuan antara Minak Jinggo dan Kebo Marcuet akhirnya terjadi. Pertarungan antara dua tokoh sakti ini berlangsung sangat dahsyat. Bumi seakan bergetar, angin bertiup kencang, dan suara dentuman senjata mereka terdengar hingga berkilo-kilometer jauhnya. Kebo Marcuet mengeluarkan seluruh aji kesaktiannya, mencoba menundukkan Minak Jinggo. Namun Adipati Blambangan itu bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Minak Jinggo, dengan Gada Wesi Kuning di tangannya, bertarung dengan gagah berani. Setiap ayunan gadanya mampu membelah batu dan menumbangkan pohon besar. Meskipun Kebo Marcuet juga memiliki kekuatan luar biasa, kesaktian Minak Jinggo yang ditopang oleh pusaka andalannya terbukti lebih unggul. Pertarungan berlangsung berhari-hari, menguras tenaga kedua belah pihak. Pada puncaknya, dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Minak Jinggo berhasil melepaskan pukulan pamungkas menggunakan Gada Wesi Kuning tepat mengenai Kebo Marcuet. Pukulan itu begitu kuat hingga tubuh Kebo Marcuet hancur lebur, atau tewas seketika, tergantung versi cerita. Kemenangan berada di pihak Minak Jinggo. Gerombolan Kebo Marcuet yang kehilangan pemimpinnya menjadi kocar-kacir dan dengan mudah ditumpas habis. Sebagai bukti kemenangannya, Minak Jinggo membawa kepala Kebo Marcuet, atau bukti lain yang meyakinkan, kembali ke Majapahit. Kedatangannya disambut dengan sorak-sorai oleh rakyat yang gembira, karena ancaman besar telah berakhir. Minak Jinggo dielu-elukan sebagai pahlawan penyelamat Majapahit. Ia berjalan dengan bangga menuju istana untuk menagih janji sang ratu. Minak Jinggo tiba di balairung istana Majapahit, mempersembahkan bukti kemenangannya kepada Ratu Kencana Wungu. Seluruh dewan kerajaan menyaksikan keberhasilan Adipati Blambangan itu. Suasana haru dan lega menyelimuti istana. Majapahit telah terbebas dari ancaman Kebo Marcuet berkat keberanian dan kesaktian Minak Jinggo. Sesuai janji, kini saatnya Ratu Kencana Wungu memenuhi ucapannya. Namun, saat Ratu Kencana Wungu menatap Minak Jinggo dari dekat, melihat kembali penampilannya yang jauh dari ideal seorang suami ratu,
hatinya diliputi keraguan dan keengganan. Ia membayangkan harus bersanding dengan adipati yang berpenampilan kurang menarik itu. Meskipun Minak Jinggo adalah pahlawan besar bagi Majapahit, sang ratu tidak dapat membohongi perasaannya. Bisikan-bisikan dari para dayang dan punggawa yang juga kurang sreg dengan Minak Jinggo semakin mempengaruhi keputusannya. Dengan berat hati, Ratu Kencana Wungu mulai mencari alasan untuk tidak menepati janjinya secara penuh. Ia memuji keberanian Minak Jinggo, memberinya hadiah berupa emas, permata, dan kedudukan tinggi sebagai adipati fasal utama Majapahit. Namun, mengenai janji pernikahan, sang ratu berkelit. Ia menyatakan bahwa sebagai seorang ratu, ia tidak pantas menikah dengan adipati dari daerah taklukan, atau alasan lain yang intinya menolak Minak Jinggo sebagai suaminya. Tentu saja, penolakan halus namun jelas ini membuat Minak Jinggo sangat kecewa dan marah. Ia merasa telah mempertaruhkan nyawanya demi Majapahit dan sang ratu. Namun kini janjinya diingkari hanya karena penampilannya. Ia merasa dihina dan dikhianati. Pengabdian dan kemenangannya seolah tidak ada artinya di mata Ratu Kencana Wungu. Kemarahan Minak Jinggo memuncak. Ia merasa Majapahit tidak tahu berterima kasih. Dari seorang pahlawan yang setia, perasaannya berubah menjadi sakit hati dan dendam. Ia menolak semua hadiah lain yang ditawarkan ratu dan kembali ke Blambangan dengan hati yang terluka, bersumpah akan menuntut haknya atau membalas penghinaan yang diterimanya. Benih konflik baru antara Blambangan dan Majapahit pun tertanam. Kembalinya Minak Jinggo ke Blambangan dengan kemarahan dan kekecewaan menimbulkan kegelisahan baru di Majapahit. Ratu Kencana Wungu dan para penasihatnya, terutama Patih Logender, menyadari bahwa Minak Jinggo yang sakti dan kini merasa dikhianati bisa menjadi ancaman yang lebih berbahaya daripada Kebo Marcuet. Blambangan di bawah pimpinan Minak Jinggo yang sakit hati berpotensi memberontak dan melawan kekuasaan Majapahit. Ratu Kencana Wungu merasa bersalah namun juga takut akan kemungkinan terburuk. Patih Logender, seorang politisi ulung, melihat situasi ini sebagai peluang untuk menyingkirkan Minak Jinggo sekaligus mencari pahlawan baru yang lebih sesuai dengan citra Majapahit dan keinginan ratu. Di tengah kebingungan ini, muncullah seorang pemuda bernama Damar Wulan. Dalam beberapa versi, ia adalah seorang abdi dalam biasa yang bekerja di kepatihan, bahkan sebagai pemelihara kuda, namun memiliki wajah tampan dan diam-diam menyimpan kesaktian serta jiwa ksatria. Patih Logender melihat potensi dalam diri Damar Wulan. Ia memanggil pemuda itu dan melihat ketampanan serta keberaniannya. Sang Patih, mungkin dengan persetujuan diam-diam dari Ratu Kencana Wungu, merancang siasat baru. Ia mengusulkan agar Damar Wulan diutus ke Blambangan untuk menghadapi Minak Jinggo. Tujuannya jelas, menyingkirkan adipati Blambangan yang dianggap mulai membangkang itu. Ratu Kencana Wungu, yang masih terbayang oleh penampilan Minak Jinggo dan kini dihadapkan pada ketampanan Damar Wulan, dengan mudah menyetujui rencana ini. Kembali, sebuah janji diucapkan, meskipun kali ini lebih tersirat. Jika Damar Wulan berhasil mengalahkan Minak Jinggo dan membawa kepalanya ke Majapahit, maka ialah yang akan mendapatkan hadiah utama, yaitu Ratu Kencana Wungu sendiri dan kedudukan terhormat. Maka, Damar Wulan, pemuda tampan yang tadinya bukan siapa-siapa, kini mengemban tugas berat sekaligus menjanjikan. Ia dipersiapkan dengan bekal dan beberapa pengawal, lalu berangkat menuju Blambangan. Misinya adalah melenyapkan pahlawan yang telah dikhianati oleh Majapahit, demi mendapatkan kemuliaan dan cinta sang ratu. Damar Wulan tiba di wilayah Blambangan. Ia sadar bahwa menghadapi Minak Jinggo secara langsung dalam pertarungan terbuka adalah tindakan bunuh diri. Kesaktian Minak Jinggo, terutama dengan gada wesi kuning di tangannya, terlalu dahsyat untuk ditandingi ksatria manapun, termasuk dirinya. Oleh karena itu, Damar Wulan memutuskan untuk menggunakan cara licik, memanfaatkan kelemahan yang ada pada lawannya. Dengan ketampanan dan tutur katanya yang manis, Damar Wulan berhasil menyusup ke dalam lingkungan Kadipaten Blambangan. Ia mendekati dua selir Minak Jinggo yang paling disayang, yang dalam banyak versi cerita bernama Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Kedua wanita ini, meskipun selir seorang adipati sakti, konon merasa kurang diperhatikan atau mungkin terpesona oleh ketampanan Damar Wulan yang kontras dengan penampilan suami mereka. Damar Wulan merayu kedua putri tersebut dengan janji-janji muluk dan perhatian palsu.
Ia berhasil memenangkan hati mereka dan mendapatkan kepercayaan penuh dari Wahita dan Puyengan. Melalui kedua wanita inilah Damar Wulan mulai mencari tahu rahasia kesaktian Minak Jinggo dan kelemahannya. Ia bertanya di mana letak kekuatan utama Minak Jinggo, atau bagaimana cara melumpuhkan gada Wesi Kuning. Setelah berhasil membuat Dewi Wahita dan Dewi Puyengan benar-benar jatuh hati padanya dan berpihak kepadanya, Damar Wulan membujuk mereka untuk membantunya. Dalam satu versi, kedua istri itu memberitahukan bahwa kesaktian Minak Jinggo terletak pada gada Wesi Kuning, dan mereka bersedia membantu Damar Wulan mencuri pusaka tersebut saat Minak Jinggo sedang tidur atau lengah. Di versi lain, mereka membocorkan titik lemah Minak Jinggo. Pada malam yang telah ditentukan, ketika Minak Jinggo sedang terlelap setelah lelah berpesta atau memerintah, Wahita dan Puyengan dengan hati-hati mengambil gada Wesi Kuning dari tempat penyimpanannya. Pusaka sakti itu kemudian diserahkan kepada Damar Wulan yang telah menunggu di luar. Dengan gada Wesi Kuning di tangan, atau setidaknya dengan mengetahui rahasia kelemahan Minak Jinggo, Damar Wulan merasa kekuatannya berlipat ganda dan siap untuk menghadapi adipati belambangan itu. Keesokan paginya, Minak Jinggo terbangun dan menyadari bahwa pusaka andalannya, gada Wesi Kuning, telah hilang. Ia juga mengetahui pengkhianatan kedua istrinya. Kemarahannya meledak tak terkira. Di saat itulah, Damar Wulan muncul menantangnya bertarung. Minak Jinggo, meskipun tanpa pusaka utamanya atau dengan kelemahan yang telah diketahui, tetaplah seorang ksatria sakti. Ia menerima tantangan itu dengan murka. Pertarungan antara Damar Wulan dan Minak Jinggo pun tak terelakkan. Minak Jinggo bertarung dengan amarah membara karena merasa dikhianati berkali-kali oleh Ratu Majapahit, oleh istrinya sendiri, dan kini oleh pemuda utusan Majapahit. Damar Wulan, di sisi lain, bertarung dengan gada Wesi Kuning curian di tangannya, atau dengan memanfaatkan pengetahuan tentang kelemahan Minak Jinggo. Pertarungan berlangsung sengit, namun kali ini keberuntungan tidak lagi berpihak pada adipati belambangan itu. Tanpa gada Wesi Kuning, kekuatannya berkurang drastis, atau Damar Wulan dengan mudah menyerang titik lemahnya. Akhirnya, Damar Wulan berhasil mengalahkan Minak Jinggo. Adipati belambangan yang malang itu tewas di tangan ksatria muda utusan Majapahit. Damar Wulan kemudian memenggal kepala Minak Jinggo sebagai bukti kemenangannya. Damar Wulan kembali ke Majapahit membawa kepala Minak Jinggo. Ia disambut sebagai pahlawan besar. Ratu Kencana Wungu, lega karena ancaman Minak Jinggo telah sirna dan terpesona oleh keberhasilan serta ketampanan Damar Wulan, menepati janjinya. Damar Wulan dinikahkan dengan sang ratu dan diangkat menjadi pejabat tinggi kerajaan. Bahkan ada versi yang menyebutnya menjadi raja atau adipati Wengker. Kisah kepahlawanannya, meskipun dicapai dengan cara licik, dirayakan di seluruh Majapahit. Pelajaran moral. Legenda Minak Jinggo menyajikan pelajaran moral yang berlapis. Pertama, ia mengingatkan tentang bahaya mengingkari janji, seperti yang dilakukan Ratu Kencana Wungu, karena dapat menimbulkan sakit hati, dendam, dan konflik baru. Kedua, kisah ini menyoroti kecenderungan manusia menilai orang dari penampilan luarnya saja, mengabaikan jasa dan kemampuan seseorang hanya karena fisiknya tidak sempurna. Ketiga, kemenangan Damar Wulan yang diraih melalui tipu muslihat dan pengkhianatan, memanfaatkan istri lawan, menimbulkan pertanyaan tentang makna kepahlawanan sejati. Apakah tujuan menghalalkan segala cara? Kisah ini juga menjadi cerminan intrik politik dan perebutan kekuasaan, di mana kesetiaan bisa dibeli dan pengkhianatan menjadi alat untuk mencapai tujuan. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.